Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Nah, masih dalam pembahasan yang sama. Jika tadi saya menyampaikan terkait dengan nama-nama yang sudah dirilis oleh Kementerian Sosial terkait menerima bantuan PKH tahap ketiga maupun BPNT untuk periode Juni hingga Juli di menu DTKS. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas terkait dengan apakah KPM usia di bawah 40 tahun masuk daftar nama penerima PKH tahap ketiga dan juga BPNT untuk periode Juni hingga Juli tahun 2022. Nah, ini mungkin pertanyaan yang datang dari netizen tentunya ketika melihat informasi yang saya berikan di video sebelumnya, yaitu saya mengambil sampel untuk KPM di atas 40 tahun. Nah, pertanyaannya apakah yang di bawah 40 tahun ini akan otomatis terhapus atau tidak bisa menerima PKH atau BPNT lagi, ataukah mereka-mereka masih menerima, ya khususnya yang masih berusia produktif, ini karena menjadi pertanyaan yang sangat masif bagi para penerima bantuan, baik itu di media sosial maupun yang bertanya langsung kepada saya. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk membuktikan kepada Anda, bagi para penerima PK di bawah 40 tahun, apakah nantinya Anda akan menerima PKH atau BPNT, atau sudah dihapus untuk PKH maupun BPNT-nya. Nah, sebelum kita jauh membahas dan membuktikan apakah usia di bawah 40 tahun masih dapat, nah, saya ucapkan terima kasih dulu nih ya untuk Anda yang masih senantiasa mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi subscriber setia yang terus menunggu info-info update yang saya berikan, saya ucapkan terima kasih. Dan bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah memilih channel Inspirasi Oktara dan Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Maka dari itu, ayo untuk aktifkan notifikasi di HP Anda di channel Inspirasi Oktara, aktifkan notifikasinya agar Anda selalu menerima informasi terbaru terupdate yang saya unggah di channel Inspirasi Oktara ini. Ya, oke, sampai belepotan ya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan penerima PKH di bawah 40 tahun. Apakah penerima-penerima ini masuk ke dalam daftar rilis yang diberikan oleh Kementerian Sosial di DTKS? Karena bagi nama-nama yang sudah tertuang di DTKS ya di 6NG yang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu ya termasuk juga saya sebagai pendamping PKH. Ini tentunya bagi nama-nama yang terrilis yang ada di dalam DTKS, ini keterangannya sudah jelas. Ya, BPNT-nya apakah sudah akan dicairkan, apakah sebagai penerima BPNT, lalu PKH-nya apakah berhak menerima PKH untuk tahap ketiga, ini sudah tertuang jelas di DTKS terbaru yang sudah dirilis oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Untuk Anda, para penerima PKH yang saat ini menonton channel ini, yang usianya di bawah 40 tahun, mari kita simak pembahasannya. Oke, ini adalah menu tampilan di 6NG saya, di menu DTKS. Saya melihat view data BNPA yang ada di sebelah kiri ya. Nah, di sini terlihat Anda login sebagai ini nama saya. Oke, saya masih melihat di tanggal 2 Agustus. Dan saat ini saya ingin membuktikan kepada Anda bagaimana melihat untuk KPM yang saya dampingi usia di bawah 40 tahun. Apakah di bawah 40 tahun masih menerima atau tidak untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya. Mari kita cek di sini apakah keterangannya akan menerima atau tidak. Oke ya, saya ingin mengambil dua sampel nama yang saya dampingi untuk KPM yang saya dampingi usia di bawah 40 tahun. Oke, untuk yang pertama saya ambil yang termuda. Oke, di sini saya ambil nama Ibu Ikrotul Hima. Ya, ini usianya lebih muda daripada saya ya. Ibu Ikrotul Hima ini usianya sekitar ya 27 tahun, kelahiran 1995. Oke, coba saya cek di sini. Ini atas nama Ikratul Hima ya. Oke, namanya saya sembunyikan. Oke, begitu nicknya. Nah, di sini di bawah sendiri ya, Bu Ikratul Hima dengan alamat Dusun Pelampang. Kita lihat SK DTKS-nya tanggal 1 April 2021. Oke, terakhir pada Dukcapil 22 Maret. Dan sekali lagi untuk nama Ibu Ikrotul Hima ini kelahiran 1995 dengan usia 27 tahun. Kita cek di menu BPNT. Nah, di sini menu BPNT-nya
Tertulis periodenya BPNT Juni tahun 2022, keterangannya proses omspan. Nah, berarti untuk usia 27 tahun Bu Ikrotul Hima ini, insya Allah beliaunya masih menerima BPNT untuk periode bulan Juni tahun 2022. Lalu BST beliau tentu tidak. Nah, ini yang paling penting untuk menu PKH. Di PKH, periode PKH triwulan 3 Juli, ya triwulan 3, untuk Juli sampai September 2022, Ibu Ikrotul Hima keterangannya adalah SK calon penerima bansos. Berarti masih alhamdulillah ya, untuk penerima PKH yang saya dampingi di bawah usia 40 tahun, dalam hal ini Ibu Ikrotul Hima yang berusia 27 tahun, ini keterangannya masih masuk sebagai calon penerima bantuan sosial untuk kategori PKH ya, periode triwulan 3 yaitu Juli sampai September. Nah, PBI beliau tidak memperoleh. Oke. Nah, itu adalah contoh untuk Ibu Ikrotul Hima. Selanjutnya saya ambil sampel lagi ya agar Anda lebih pasti dan lebih optimis apakah penerima PKH di bawah 40 tahun masih dapat BPNT atau PKH. Saya ambil lagi contoh nama yang saya dampingi, yaitu Ibu Armi Budiati. Oke, saya akan cek Ibu Armi Budiati ini. Ibu Armi Budiati ini adalah KPM yang saya dampingi, yang insya Allah berusia 28 tahun atau kelahiran 1994. Ya, usianya masih di bawah saya, jadi ini adik tingkat ya kemungkinan. Oke. Dengan kelahiran 1994, Ibu Armi Budiati ini berumur 28 tahun. Kita cek. Oke, saya harus berhati-hati menyembunyikan menu nick-nya. Oke, Ibu Armi Budiati, alamat Dusun Bulu Payung. Masuk SK di TKS di tanggal 1 April 2021, terakhir padan Dukcapil yaitu bulan Februari, tanggal 13. Nah, menu BPNT-nya Ibu Armi Budiati ini alhamdulillah masuk ke periode BPNT Juni 2022, keterangan sukses omspan. Nah, ini justru luar biasa. Untuk BPNT-nya, Ibu Armi Budiati ini insya Allah akan menerima BPNT di bulan Juni, dan keterangannya beliau sudah sukses untuk diperiksa omspan-nya. Baik nama, rekening, dan yang lain sebagainya, ini tidak ada masalah sehingga sudah sukses omspan. Untuk BST beliau tidak memperoleh, dan PKH, nah periode PKH triwulan 3 Juli sampai September ya, periode triwulan 3 atau tahap 3 untuk bulan Juli sampai September tahun 2022, keterangannya adalah SK atau calon penerima bansos. Nah, berarti untuk Ibu Armi Budiati di umur 28 tahun, insya Allah masih akan menerima bantuan PKH untuk tahap ketiganya. Di sini keterangannya jelas untuk calon penerima bansos. PBI beliau memperoleh untuk PBI-nya ya, penerima bantuan iuran atau KIS. Di sini masuk periode Juli 2022 beliau bisa menikmati untuk layanan PBI-nya. Nah, itu tadi dua contoh KPM yang saya dampingi yang usianya di bawah 40 tahun. Ternyata ketika kita cek di menu DTKS yang bisa diakses oleh petugas tertentu ya, di sini termasuk bisa diakses oleh pendamping PKH seperti saya. Nama saya sudah ada di sini, dan untuk yang berusia di bawah 40 tahun insya Allah masih akan menerima BPNT maupun PKH. Untuk PKH-nya tahap ketiga dan BPNT-nya masih tertulis periode Juni yang belum disalurkan, insya Allah masih akan memperoleh. Nah, itu tadi adalah pembuktian yang sudah kita lakukan bersama-sama, yang saya ambil sampelnya dari 2 KPM saya ya. Yang kelahiran pertama yaitu 1994, yang satunya adalah 95. Ya, ini adalah KPM-KPM yang berusia di bawah 40 tahun, bahkan ini usianya di bawah 30 tahun. Dan KPM-KPM muda ini ternyata ketika kita cek di DTKS tadi, mereka masih berhak untuk menerima BPNT dan PKH tahap ketiga. Nah, berarti aman ya untuk Anda yang berusia di bawah 40 tahun terjawab ya. Insya Allah bagi Anda berusia produktif yang masih di bawah 40 tahun, jika tidak ada masalah padan dengan Dukcapil, insya Allah Anda masih akan menerima haknya sebagai penerima PKH tahap ketiga maupun BPNT untuk Juni hingga Juli. Nah, jelas ya?
Itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah informasi Anda. Bagikan channel ini di siapapun ya, kepada siapapun yang membutuhkan informasi seputar PKH maupun PPNT. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.